Selamat datang di Streetwave Podcast, perbincangan mengenai film, musik, game, teknologi, dan opini tentang banyak hal. Selamat mendengarkan. Streetwave Podcast episode 16. Kali ini kita ada di segmen Street Tech. Judulnya adalah It's All About Price. Kalau kita tahu produk, terutama produk elektronik ya, sebenarnya sih nggak ada yang jelek dari semua produk. Jadi kalau menurut saya sih intinya tidak ada produk yang jelek, tetapi hanya harganya yang jelek biasanya. Di contoh kasusnya adalah ketika Nvidia di tahun 2016, jadi ini ngomongin masalah PC hardware gitu ya. Jadi perangkat keras personal computer. Di tahun 2016 Nvidia merilis GPU yang paling baru, yaitu RTX series gitu ya. Jadi sebelumnya kalau Nvidia kan terkenal dengan GTX-nya di tahun 2018 ya. Nvidia merilis RTX series-nya gitu. Dan apa yang membedakan dari RTX series ini yaitu kemampuannya untuk melakukan salah satu rendering grafis yang sebenarnya sangat berat dilakukan pada GPU yang sebelumnya, yaitu ray tracing. Ray tracing ini intinya adalah salah satu feature di mana kalau kita main game terbaru mungkin yang modern gitu ya, ada efek pencahayaan. Nah, kalau ray tracing ini salah satu efek pencahayaan di mana dia meniru pencahayaan yang ada di dunia nyata. Jadi ketika ada sumber cahaya, setelah itu memantul ke benda sekitarnya dan mencahayai sekelilingnya. Nah, ray tracing ini meniru polanya ya di dunia nyata, dan meniru pencahayaan di dunia nyata itu membutuhkan proses yang cukup membutuhkan resource yang banyak gitu ya. Jadi membutuhkan power yang banyak, membutuhkan kalkulasi yang banyak, apalagi kalau sampai levelnya pencahayaan ke seluruhnya ya. Jadi ray tracing global illumination gitu. Nah, ini membutuhkan resource hardware yang lumayan gitu. Dan Nvidia di tahun 2018 itu menawarkan feature tersebut dengan RTX series-nya, di grafik dengan kemampuan ray tracing gitu. Sebenarnya sih ya cukup menarik feature-nya, karena kalau melihat ray tracing ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru di dunia grafis gitu ya. Jadi ini teknik yang sebenarnya sudah lama gitu ya. Tapi untuk melakukannya itu tadi membutuhkan resource yang cukup besar, dan biasanya jarang digunakan di game, tapi biasanya digunakan di film-film. Jadi ketika ada film 3D, ketika membutuhkan efek pencahayaan yang ya supaya terlihat realistis, biasanya digunakan ray tracing. Tapi itu kan dilakukan tidak real time gitu ya. Jadi tidak seperti bermain game. Kalau bermain game kan karena inputnya tidak bisa ditebak gitu ya, karena ya tergantung pemainnya mau
melakukan apa gitu. Berbeda dengan film di mana adegannya sudah di setting gitu ya. Jadi ray tracing di film itu istilahnya ya pre-render, jadi sudah tahu lah apa yang akan terjadi. Tapi beda dengan game. Kalau game ya dia real time, jadi apa yang terjadi ya pada saat itu, pada saat pemainnya melakukan sesuatu di game itu, baru dia melakukan proses rendering. Jadi istilahnya sih disebut renderingnya real time gitu ya, karena inputnya bisa tak terduga lah. Dan untuk melakukan ray tracing dengan real time ini ya itu tadi butuh resource yang cukup besar. Akhirnya RTX graphics RTX series-nya dari Nvidia ini menawarkan di prosesornya itu, di GPU-nya itu menawarkan salah satu koprosesor, yaitu yang disebut tensor core gitu ya, yang tugasnya adalah khusus melakukan atau merender ray tracing tadi. Dan ada beberapa game yang mensupport feature tersebut, tapi yang nggak banyak, dan itu yang menjadikan RTX ini kalau saya bilang sih nggak sesukses yang diharapkan gitu ya. Nah, terus sebenarnya kenapa nggak sukses itu bukan masalah karena fiturnya mungkin jelek. Jadi kalau kita melihat secara objektif, itu hasil dari ray tracing ini sebenarnya feature yang bukan lumayan sih, memang bagus. Jadi ketika kita bisa meniru pencahayaan di dunia nyata dan memasukkannya di game, itu memang terlihat sangat bagus ya untuk masalah grafisnya. Tetapi yang jadi masalah adalah yaitu tadi, seperti judulnya, it's all about price. Jadi kalau menurut saya sih ini line up dari GPU-nya Nvidia, terutama RTX series ini ya overpriced gitu. Jadi dia membandrol dengan harga yang sangat tinggi dengan feature yang ya mungkin ada beberapa game yang mengadopsi ray tracing tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Dan seingat saya ketika RTX series ini dirilis, game yang menggunakan ray tracing itu baru Battlefield 5, dan itu pun tidak semua pencahayaannya itu full 100% ray tracing. Jadi hanya beberapa feature dari ray tracing saja yang dipakai itu. Nah, itu dibanderol dengan harga yang tinggi lah kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari harga launchingnya, jadi seri tertinggi atau high end dari RTX series adalah RTX 2080 Ti gitu ya. Itu dirilis dengan harga $999 atau $1.000 itulah ya. Jadi harga rilisnya adalah $1.000 gitu. Dimana dengan kartu grafis dengan harga $1.000 itu game yang mensupport fiturnya hanya ketika rilis hanya satu, itu jadi Battlefield 5 gitu. Dan itu pun ketika mungkin mengaktifkan feature ray tracing ini itu performanya tekor gitu loh ya. Jadi ketika bayangkan aja dengan graphic card harga $1.000 gitu ya, kalau kita mengaktifkan feature ray tracing, kita mendapatkan performa waktu itu ya, itu kalau nggak salah 30 fps itu dengan GPU
high end-nya gitu ya, di resolusi 1080p gitu ya. Nah, ya kalau menurut saya ini nggak worth it gitu ya, nggak sepadan lah dengan harga GPU-nya, dimana ketika feature ini nggak dipakai gitu ya, jadi feature ini dimatikan gitu ya. Kalau di 1080p mungkin bisa dapat performa di 100 fps ke atas gitu ya. Dan kita tahu kalau yang namanya bermain game gitu, FPS tinggi itu sangat menentukan, bagi saya sih, menentukan kenyamanan kita bermain game gitu. Jadi, dan itu pun 100 fps ke atas, bukan di 1080p, bukan di resolusi full HD ya, tapi mungkin sudah mungkin di 4K mungkin lah ya. Jadi dengan resolusi yang tinggi bisa memainkan gamenya di FPS yang tinggi pula, tapi dengan catatan feature ray tracingnya ini dimatikan. Jadi ketika itu dihidupkan, dia hanya mampu di 30 fps 1080p dengan GPU harga $1.000 gitu. Nah, kalau $1.000 itu kalau dirupiahkan ya, kalau sekarang mungkin 15-16 juta lah. Dan ya menurut saya sih nggak worth it hanya karena satu feature yang juga istilahnya belum matang untuk di render secara real time, dan menawarkan tekor performanya itu sangat banyak gitu ya. Ya nggak worth it lah kalau itu $1.000. Mungkin kalau $1.000 dengan feature ray tracing tapi performanya mungkin bisa sampai, ya mungkin hanya hilang 10% ya, itu mungkin ya masih wajar lah menurut saya. Tapi kalau ini mungkin sampai 100% hilang gitu ya performanya, dan jadinya ini kalau menurut saya sih jadi produk yang jelek gitu ya. Dimana sebenarnya fiturnya sih menarik gitu ya, menawarkan the next level of performance, atau mungkin the next level of graphic feature di dunia game. Tapi ya itu tadi, dengan ya karena harganya yang sangat tinggi itu, maka dia jadi bad product gitu ya. Berbeda kalau misalkan Nvidia merilisnya di harga mungkin di $500, itu mungkin RTX series ini terutama di high end-nya masih bisa dikatakan good product lah ya, produk yang bagus. Jadi ya intinya seperti itu, dan memang terbukti di mana penjualan dari RTX series ini nggak seperti yang diharapkan Nvidia gitu ya. Karena ternyata ya mungkin berbeda dengan fansnya Nvidia, yang apapun produk yang dikeluarkan Nvidia maka mereka akan membeli dan tentu saja punya uang untuk membelinya. Tapi kalau saya lihat mainstream pengguna PC, terutama gamer PC gitu ya, itu ya walaupun mungkin sebenarnya ya pengen juga beli itu, tapi ya karena sampai $1.000 dan itu bukan uang yang sedikit gitu ya, akhirnya mikir-mikir, dan kalau saya lihat sih ya memang nggak worth it itu ya. Hanya yang support gamenya ya cuma beberapa, terus harganya sangat tinggi, dan kompetitornya menawarkan sesuatu yang lebih murah dan lebih cepat gitu ya. Jadi pada waktu RTX ini rilis, jadi nggak berapa lama kemudian AMD gitu ya dengan Radeonnya merilis RX
5000 series gitu ya. Dan jadi ada 5700 XT, ada 5700 dan turunan-turunannya dengan harga yang lebih kompetitif, yang lebih agresif, yang lebih murah gitu ya. Walaupun tidak menawarkan fitur ray tracing, karena juga ray tracing belum banyak diadopsi juga, jadi mungkin pertimbangannya AMD ya, ray tracing ini memang fitur yang bagus dan kedepannya pasti akan banyak diadopsi, tapi tidak sekarang. Jadi makanya AMD memutuskan untuk tidak memberikan fitur ray tracing di GPU seri terbarunya gitu ya. Kalau code name-nya itu Navi gitu ya. Jadi Navi series itu tidak menawarkan fitur ray tracing. Walaupun di yang kalau saya dengar sih yang Navi seri terbaru itu ya, dia akan menawarkan fitur ray tracing. Tapi strategi dari AMD adalah menunggu dulu. Jadi menunggu sampai fitur ini benar-benar siap untuk diadopsi, dan ya harapan saya sih ketika fitur ini dirilis AMD gitu ya, harganya nggak seperti ketika Nvidia memasukkan fitur ray tracing di graphic cardnya gitu ya. Jadi saya harap sih harganya tetap kompetitif, jadi tetap ya istilahnya ya tetap murah lah ya. Jadi supaya juga dia fitur ini bisa diakses, dan kalau fitur ini intinya gini, kalau fitur ini harganya murah gitu ya, maka akan banyak yang mengadopsi, dan kemungkinan developer game atau pengembang game itu juga akan mempertimbangkan menyertakan ray tracing atau teknik ray tracing ini di gamenya gitu ya. Dia yang namanya teknologi itu kan dia bisa berkembang dengan cepat kalau dia banyak yang mengadopsi. Nah, dan salah satu faktor supaya dia bisa banyak diadopsi atau dibeli intinya lah ya, dibeli banyak orang, ya harganya harus murah gitu ya. Dan sebenarnya Nvidia juga kalau menurut saya sih nggak bisa disalahkan kenapa dia menjual fitur ray tracing ini dengan harga yang mahal ya, karena ya yang menawarkan fitur ray tracing di awal itu ya Nvidia itu dengan RTX-nya, dan bisa juga dengan alasan ya karena ini kan fitur awal, early adoption gitu ya. Jadi adopsi awal salah satu teknologi, walaupun teknologi lama tapi dibawa ke dunia game yang harus di-render secara real time, itu membutuhkan resource yang banyak, dan mungkin bisa beralasan dengan karena biaya research-nya mungkin juga mahal, jadi akhirnya ditanggungkan ke pembeli dengan harga GPU yang lebih mahal gitu ya. Ya itu salah satu resiko teknologi baru lah ya. Jadi biasanya kalau teknologi baru itu awalnya memang harganya akan mahal, tapi lama kelamaan kalau karena sudah banyak diadopsi mungkin proses manufakturnya lebih efisien gitu ya, dan itu bisa menurunkan harganya gitu. Dan ya walaupun ray tracingnya Nvidia di RTX seriesnya ini ya kalau menurut saya sih ya gagal, karena pertama game yang mengadopsi fitur ray tracing tidak banyak. Jadi setelah Battlefield itu kalau nggak salah ada game yang menggunakan ray tracing juga, yang kalau saya judulnya Control itu ya, saya belum pernah main gamenya, tapi kalau nggak salah game Control itu juga mengadopsi ray tracing. Setelah itu ada apalagi ya pokoknya adalah beberapa tapi tidak banyak. Metro Exodus itu ya,
Jadi Metro series itu, yang Metro Exodus itu malah menggunakan teknik ray tracing, kalau nggak salah sampai global illumination ya. Jadi dia menggunakan feature ray tracing, dan itu pun juga kalau feature ini diaktifkan ya sama juga. Jadi dia tekor performanya itu sangat besar gitu. Jadi kalau menurut saya ya nggak worth it gitu. Ya walaupun secara grafik kalau saya lihat trailernya gitu, saya lihat di YouTube itu, kalau menggunakan ray tracing juga ya memang bagus, dia bisa meniru pencahayaan di dunia nyata gitu. Tapi dengan harga segitu dan hanya beberapa game yang menggunakan feature ray tracing, saya kira $1.000 nggak worth lah. Masih lebih worth bermain dengan GPU yang ya dalam tanda petik ya tradisional itu ya, feature renderingnya tradisional, di yang ya dengan teknik yang sudah banyak diadopsi, dengan harga juga yang mungkin lebih kompetitif ya, lebih murah itu ya. Itu masih lebih baik milih itu daripada beli ray tracing gitu. Dan saya lihat juga di Indonesia, ya saya nggak tahu angkanya seberapa, tapi saya ngelihat aja di mungkin di toko-toko online yang menjual PC hardware itu ya RTX series ini juga nggak terlalu banyak dibeli juga gitu ya, karena memang terutama yang versi tinggi ya, versi high end ya yang 2080 Ti, 2080. Mungkin kalau di seri rendahnya RTX 2060 itu mungkin masih agak banyak lah yang beli itu. Tapi nggak sebanyak ketika Nvidia memutuskan untuk merilis GPU dengan arsitektur yang sama dengan RTX, tapi menghilangkan feature ray tracingnya atau menghilangkan tensor core-nya. Jadi di seri GTX 16 series lah, jadi ada 1660, ada 1650, ada 1660 Super, ada yang ya pokoknya di GTX 16 seriesnya itu. Nah itu yang banyak dibeli malahan kalau saya ngeliat di toko-toko komputer atau di toko online gitu. Dan itu yang banyak dibeli, dan ini menggambarkan bahwa memang ya secara tidak langsung ya ini belum, feature ini nggak worth it lah. Jadi nggak sepadan dengan uang yang dibayarkan. Dan tapi mungkin itu akan beda ceritanya ketika mungkin kembali lagi di tema next gen console yang dengar-dengar sih akan mengadopsi feature ray tracing ini gitu ya. Dan kalau spekulasi saya sih ketika konsol ini sudah dirilis dan dia menawarkan feature ray tracing dengan harga yang lebih kompetitif, maka saat itulah mungkin GPU dengan feature ray tracing ini bisa didapatkan dengan harga yang lebih masuk akal lah ya. Jadi lebih reasonable price gitu ya. Ya karena ya kita tahu kalau konsol kan nggak mungkin, ya mungkin sih dijual dengan harga yang sangat tinggi, tapi kemungkinan sih harganya kalau konsol sih akan lebih terjangkau ya mungkin di 500 ya, harapannya sih ya mungkin di 500 ke bawah gitu ya. Kalau bisa sih $400 gitu ya. Dan itu menawarkan feature ray tracing gitu yang mungkin lebih optimal. Jadi performanya tidak akan terlalu banyak berkurang ketika mengaktifkan feature ray tracing ini. Dan kalau spekulasi saya di saat itulah mungkin GPU dengan atau mungkin game-game akan banyak mengadopsi feature ray tracing gitu ya. Dan ya semoga saja itulah yang terjadi gitu ya. Jadi
karena sudah banyak diadopsi, jadi harganya bisa lebih murah gitu. Dan mungkin para gamer di platform PC itu, terutama ya di PC ya, bisa menikmati fitur ini dengan harga yang lebih masuk akal dan tentu saja lebih optimal dan nggak terlalu mengurangi performanya. Gitu aja sih obrolan kali ini di Streetwave Podcast episode 16 di segmen Street Tech. It's all about price, dan seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya nggak ada produk yang jelek, tapi biasanya adalah harganya yang jelek. Itu saja. Sampai jumpa, selamat beristirahat, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.